kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah. Baik itu cobaan yang berupa kesenangan, berupa kenikmatan, ataupun cobaan yang berupa kesusahan seperti ketakutan, kelaparan, harta benda yang hilang, jiwa atau kematian keluarga kita, termasuk panen kita yang gagal. Oleh karena itu kita harus tetap bersabar. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah, pada pagi ini saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Oleh karena itu, monggo Bu Bambang untuk membacanya. Pelan-pelan saja, karena ini emak-emak, nenek-nenek, mohon dimaklumi, mungkin bacanya juga masih belum sempurna. Jadi pelan-pelan saja. Monggo Bu Bambang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, tadi sudah dibaca oleh Bu Bambang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan mencoba, menguji kamu dengan sedikit, apa itu? Minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan apa? Minal amwali, dari harta benda, wal anfusi, dari jiwa, was samarat, juga kekurangan dari buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum, yaitu orang-orang yang apabila mereka mendapatkan, tertimpa musibatun, musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim,
maka merekalah orang-orang yang sholawatum mirabbihim warahmah, yang mendapatkan sholawat, yang mendapatkan keberkatan secara sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kita tahu Allah itu memberikan cobaan, memberikan ujian dengan dua cara. Bisa atau kadangkala kita itu diberi ujian oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh. Juga kadangkala kita itu diberi ujian oleh Allah dengan ketidaknyamanan. Contoh umpamanya, orang yang diberi rezeki, diberi harta benda yang banyak, itu di samping nikmat dari Allah, ini juga ujian atau cobaan dari Allah. Ada orang itu punya anak yang soleh, punya wajah yang ganteng atau cantik, dan seterusnya. Ini merupakan karunia atau nikmat dari Allah, sekaligus ini ujian dari Allah. Kenapa ini juga dianggap ujian? Karena bisakah orang ini bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Kalau orang ini tidak bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan dari Allah, maka mereka ini tidak lulus ujian. Jadi ujian yang berupa kenikmatan itu kadangkala kita sulit untuk lulus, karena dianggap ini sebagai karunia atau kenikmatan. Tapi kalau kita itu diuji dengan ketidakenaan, dengan kemelaratan, kesusahan, kadangkala ujian ini bisa kita lalui dengan baik. Oleh karena itu Allah akan menguji kepada kita semuanya bisyai'in, dengan sedikit saja. Apa? Minal khauf, dari ketakutan. Kita itu setiap hari diwarnai, dihinggapi dengan rasa takut. Takut tidak bisa makan, takut anaknya itu nakal, takut kalau anaknya sekolah nanti kecelakaan, dan seterusnya. Ini dihinggapi oleh rasa ketakutan yang terus-menerus. Ini ujian. Wal ju'i, dan rasa kelaparan, takut tidak bisa makan, takut Allah memberi rezeki yang sedikit. Padahal ngapunten, berapapun penghasilan yang kita peroleh pasti cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi sebesar apapun penghasilan kita, pasti tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Jadi penghasilan kecil ini pasti cukup untuk hidup kita. Tapi sebesar apapun penghasilan kita, pasti tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Jadi kita nggak usah bergaya-gaya dalam hidup ini. Lalu ujian selanjutnya adalah wanaqsim minal amwali, dan Allah menguji kepada kita kekurangan dari harta benda, yaitu seakan-akan rezeki kita itu sedikit. Karena apa? Kita tidak diberi banyak harta benda oleh Allah, artinya kita masih miskin, masih melarat, dan seterusnya. Ini suatu ujian juga. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa. Mungkin dari keluarga kita, sanak kerabat kita, anak, orang tua, atau saudara kita meninggal. Jadi Allah mematikan, mewafatkan orang yang kita cintai. Ini juga ujian. Wassamaroti, dan juga kekurangan buah-buahan. Dalam hal ini tidak hanya buah-buahan. Kalau dulu di Saudi Arabia, ini pohon kurma itu tidak selalu berbuah lebat, tapi kadangkala pohon kurma ini buahnya sedikit. Demikian pula kadangkala kita itu menanam padi.
kita mendapatkan hasil yang banyak. Suatu ketika padi ini diserang hama, dimakan orang dan seterusnya, sehingga padi ini tidak menghasilkan panen yang banyak. Lah inilah termasuk ujian kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ya, berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Nah, siapakah orang yang sabar itu? Di situ dijelaskan alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila mereka tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang apabila terkena musibah itu mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Ini orang yang sabar. Artinya apa? Artinya bisa menerima segala apa yang ditakdirkan oleh Allah. Karena sejatinya kita itu hanyalah milik Allah. Kalau Allah meminta, kalau Allah mengambil apa saja, baik jiwa, baik itu harta benda, baik itu ya tadi yang dikatakan buah-buahan, ini semua milik Allah. Kalau Allah mengambilnya, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya menyerahkan kepada Allah karena semuanya adalah milik Allah. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim rahmah. Nah, orang yang bersabar dan mengatakan yang demikian itu adalah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Tidak hanya itu saja, wa ulaika humul muhtadin, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena apa? Tidak semua orang yang dicoba, diuji oleh Allah itu sabar, lulus. Nah, orang yang sabar atau lulus dari ujian Allah ini nanti akan mendapatkan keberkahan. Jadi akan mendapatkan tambahan kebaikan. Berkah itu adalah sudah baik, tapi kebaikannya tetap ditambah. Ini berkah. Dan rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah. Kenapa Allah menambah kasih sayangnya? Karena orang ini lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah. Juga orang ini terpilih. Kenapa? Karena ia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah sehingga ia bisa sabar. Nah, dalam hadis riwayat Muslim itu disampaikan bahwasanya apabila kita itu terkena musibah, terkena bencana, apakah kita itu kehilangan harta benda, apakah kita itu kehilangan jiwa, seperti ada saudara, orang tua, anak kita yang meninggal, maka Allah memberikan tuntunan melalui Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Orang yang kena musibah hendaknya ini membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik. Doa ini dalam hadis itu disampaikan bahwa Abu Salamah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ini. Lalu ketika Abu Salamah meninggal, itu diteruskan doa ini oleh Ummi Salamah, yaitu istrinya. Dibaca terus menerus. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah yang lebih baik.
Akhirnya betul Allah mengganti yang tadi Ummu Salamah ini bersuamikan Abi Salamah, maka tidak lama Ummu Salamah ini dilamar, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadinya Ummu Salamah ini mendapatkan orang yang biasa saja. Setelah itu mengamalkan doa ini, dia mendapatkan orang yang luar biasa. Siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin suatu contoh, kalau kita nanti kehilangan sepeda motor umpamanya, ini bisa kita baca doa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Mungkin Allah akan mengganti sepeda motor kita yang hilang. Tidak hanya diganti dengan sepeda motor, diganti yang lebih bagus. Mungkin kita akan diberi mobil oleh Allah. Jadi inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Sebagai kesimpulan, kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah. Baik itu cobaan yang berupa kesenangan, berupa kenikmatan, ataupun cobaan yang berupa kesusahan, seperti ketakutan, kelaparan, harta benda yang hilang, jiwa atau kematian keluarga kita, termasuk panen kita yang gagal. Oleh karena itu kita harus tetap bersabar. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Kalau sudah begitu, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang sempurna, rahmat dari Allah. Lalu juga kita mendapatkan hidayah, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.